Kokushibo adalah iblis bulan atas peringkat pertama, dan dia merupakan iblis tertua setelah Muzan dan Tamayo. Kokushibo ini menjadi iblis pada era Sengoku, dan sebagai Hashira pertama yang berubah menjadi iblis karena haus akan kekuatan. Hubungan Kokushibo dan Muzan juga tidak seperti iblis lainnya yang dianggap Muzan bawahannya. Namun, hubungan Muzan dengan Kokushibo dianggap sebagai partner karena perbandingan kekuatan Kokushibo hampir menyamai Muzan. Tapi selain itu, fokus utama kita kali ini adalah disebutkan bahwa Kokushibo pernah membunuh Ubuyashiki pada saat era Sengoku. Nah, bagaimana ceritanya? Berikut adalah teori kematian Ubuyashiki di tangan Kokushibo. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Ubuyashiki atau Oyakata Sama adalah sebutan untuk ketua Demon Slayer Corps. Ubuyashiki sendiri sudah memimpin para pemburu iblis dari generasi ke generasi, tepatnya saat muncul berita Muzan yang berubah menjadi iblis. Sejak saat itu, Ubuyashiki dan keturunannya menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan hanya memiliki batas usia 30 tahun akibat kutukan Muzan yang telah menjadi iblis. Dan sejak saat itu, Ubuyashiki berusaha untuk memburu sang raja iblis Muzan bersama para Hashira dan pemburu iblis. Namun, ada momen di mana Ubuyashiki terbunuh oleh bawahan Muzan, yaitu Kokushibo. Nah, kapan terbunuhnya? Pada saat era Sengoku, setelah kematian Yorichi, Muzan mulai melanjutkan misinya untuk mencari bunga lili laba-laba biru. Maka dari itu, dia mulai merekrut beberapa iblis untuk dijadikan kelompok Upper Moon. Dan Kokushibo juga resmi menjadi bulan atas pertama, dan dia juga yang memiliki peringkat pertama. Mendengar berita pergerakan Muzan tersebut, Ubuyashiki yang memimpin pada saat itu di era Sengoku tidak tinggal diam. Dia langsung menyelidiki dan memerintahkan seluruh pemburu iblis untuk mencarinya. Nah, suatu saat Ubuyashiki mendapat kabar tentang Muzan. Ada yang tahu di mana persembunyian raja iblis itu. Ubuyashiki pun kemudian membuat rencana untuk menyerang markas persembunyian Muzan. Hal ini tidak bagus. Berbekal cerita Yorichi yang pernah mengalahkan Muzan, para Hashira sangat percaya diri untuk mengalahkannya. Dan pada saat itu juga adalah zaman keemasan para pemburu iblis. Di zaman hebat-hebatnya para pemburu iblis yang menyerang iblis tersebut. Dan malangnya seluruh Hashira pergi ke tempat persembunyian Muzan dan meninggalkan Ubuyashiki sendirian. Nah, karena Muzan yang sudah pulih akibat serangan dari Yorichi 60 tahun yang lalu, dan ditambah dia bersama Kokushibo, dipastikan mereka berdua dapat membunuh mereka, para Hashira sekaligus, sebab mereka tidak tahu seberapa kuatnya Muzan dan Kokushibo sekarang. Nah, sesampainya di sana, para Hashira dikejutkan dengan kekuatan luar biasa dari mantan Hashira bulan Kokushibo. Dan tak lama kemudian, Kokushibo pun dengan mudah mengalahkan mereka semua tanpa goresan di bajunya sedikit pun. Dan ini terbukti sampai era Tanjiro, baju Kokushibo pun masih sama seperti awal dia menjadi iblis, tidak pernah berubah atau berganti baju akibat rusak diserang oleh para pemburu iblis. Lalu di pertarungan Hashira dengan Muzan dan Kokushibo pun hanya tersisa satu pemburu iblis yang unik. Dia ini memiliki kemampuan regenerasi layaknya iblis karena telah memakan daging dari iblis seperti kekuatan yang dimiliki G-nya. Nah, pemburu iblis tersebut kemudian dibawa oleh Kokushibo kepada Muzan dan disiksa sampai dia memberikan informasi di mana lokasi Ubuyashiki. Dan karena pada era tersebut masih zaman keemasan pemburu iblis, Kagaya Ubuyashiki merasa tidak perlu repot untuk bersembunyi, sementara para pemburu iblis menyerang para iblis. Dan Kokushibo akhirnya yang datang setelah diperintahkan Muzan langsung melakukan pembantaian di tempat kediaman Ubuyashiki. Dan pada saat itu Ubuyashiki sudah terbaring lemah karena penyakitnya dan ditemani beberapa keluarganya, mulai dari istri sampai anak Ubuyashiki semua dibunuh oleh Kokushibo. Namun, karena Ubuyashiki memiliki anugerah dapat melihat sekilas masa depan,
Dia memerintahkan salah satu anaknya yang laki-laki untuk melarikan diri dan bersembunyi sebelum kedatangan Kokushibo. Dan setelah itu, setelah menyerang kediaman Ubuyashiki, Kokushibo pun kemudian kembali ke Muzan dan menyerahkan kepala Ubuyashiki kepadanya. Setelah itu, Muzan pun memberikan darahnya lagi sebagai hadiah kekuatan imbalan dari tugasnya tersebut yang mengalahkan Ubuyashiki sendirian. Nah, sejak saat itu, keturunan Ubuyashiki pun kemudian menyembunyikan tempat kediamannya dan terus merekrut pendekar pedang berbakat untuk melanjutkan misinya dalam membunuh Muzan dan bawahan-bawahannya. Tapi sementara itu, di sisi lain, berbeda dengan Muzan, Muzan justru mempunyai tujuan untuk membunuh keturunan Ubuyashiki dan keturunan pernafasan matahari, beserta mencari bunga lili laba-laba biru untuk bertahan dari sinar matahari dan menyembuhkan penyakitnya itu, yaitu penyakit tidak bisa bertahan dari sinar matahari. Walaupun banyak dari Hashiraya mati di tangan iblis karena dari segi kekuatan para pasukan iblis lebih unggul, para keturunan-keturunan Ubuyashiki sendiri tidak pernah menyerah dengan tujuannya. Di sisi lain, Muzan mulai berkelana dengan bebas. Dan di malam hari, dia merekrut orang-orang terpilih untuk dirubahnya menjadi iblis. Dan dari sekian banyak orang yang dirubah menjadi iblis, posisi Kokushibo pun tidak pernah tergantikan sebagai iblis bulan atas pertama yang lebih kuat daripada iblis bulan atas lainnya. Dan Muzan pun menganggap Kokushibo sebagai partnernya sendiri, bukanlah bawahannya. Hal ini terlihat ketika rapat para iblis saat kematian Gyutaro. Hanya Kokushibo yang berani membelakangi Muzan dan tidak berlutut. Karena mungkin Kokushibo juga menganggap Muzan demikian, tidak seperti iblis lainnya yang tunduk dan takut kepada Muzan. Nah, dan demikian adalah pembahasan mengenai teori kematian Ubuyashiki di tangan Kokushibo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.